Blue Destiny Unit 2 adalah varian dari Gundam Ground Type yang diperkenalkan dalam game Mobile Suit Gundam Side Story, The Blue Destiny. Unit ini dimiliki oleh Earth Federation Forces sebelum dicuri oleh Principality of Zeon dan dipiloti oleh Nimbus Cetizen. Blue Destiny Unit 2 adalah mobile suit kedua yang dikembangkan oleh Profesor Plus Moses setelah ia membelot ke Earth Federation Forces. Seperti Blue Destiny Unit 1, Unit 2 digunakan untuk menguji sistem exam dan sistem tersebut dipasang di kepalanya. Tetapi sistem Unit 2 tidak memiliki batas yang ditetapkan, sehingga lebih mungkin untuk mengamuk. Tidak seperti Unit 1, kepala Unit 2 didasarkan pada Gundam Ground Type seperti bagian tubuhnya yang lain. Sumber dari www.gundam.fandom.com. Hari ini kita akan review HG Blue Destiny Unit 2 Revive Metallic Gloss Injection dari Bandai. MS yang bentuknya kayak Gundam tapi bukan Gundam. Saat merakit kit ini tidak ada masalah, merakitnya sangat nyaman, kualitas Bandai jangan diragukan lagi lah ya. Gundam ini punya kombinasi warna merah, putih, hitam, dan didominasi oleh warna biru serta warnanya metallic gloss. Kit ini mungkin jadi salah satu MS underrated karena jarang banget orang yang punya. Padahal menurutku untuk bentuknya lebih ke tema militer yang benar-benar sesuai dengan tema Gundam series yaitu perang. Pertama kita review estetika bagian kepala yang sangat menarik. Menurutku kepalanya keren karena bentuknya hampir mirip dengan Gundam pada umumnya tapi sedikit lebih melebar. Kemudian terdapat Vulcan Gun yaitu sepasang senjata peledak. Meskipun tidak kuat, laju tembakannya yang tinggi berarti senjata ini digunakan untuk mencegat rudal yang datang. Pada mata bisa kita ganti dengan warna hijau yang menandakan MS ini belum memasuki mode exam atau masih dimiliki oleh EFF. Lanjut untuk badannya juga dibuat sangat keren. Bentuk badannya terlihat bulky dan detailnya sendiri menurutku juga termasuk keren walaupun sekelas HG. Kemudian terdapat chest Vulcan Gun dipasang di setiap sisi kokpitnya. Senjata ini ideal untuk menembak jatuh rudal dan kendaraan berlapis pelindung ringan. Tidak lupa ada tambahan senjata yaitu Abdominal Wired Control Missile dipasang di sisi perut. Sepasang rudal kendali kabel dapat berfungsi di bawah gangguan partikel Minovsky. Kemudian di pinggang terdapat rok standar seperti MS pada umumnya. Namun kita dikasih opsi part warna biru untuk mengganti bagian ini. Di samping terdapat rok juga, namun kalau MS biasanya tipis aja roknya, tapi menurutku untuk bagian putih ini kayak ketebelan. Kemudian untuk rok belakang menurutku terlalu simple dan untuk teksturnya kurang banyak aja. Selanjutnya untuk bagian backpack, terlihat simpel tapi keren dengan detail yang sangat bagus. Lanjut untuk bagian lengan juga keren dan terlihat gagah. Menurutku bahunya sangat keren. Dan kalian diberi dua opsi yaitu warna merah untuk Zeon, dan warna biru untuk Earth Federation. Tapi kalau aku sih dipasang seperti ini aja karena Gunpla is freedom. Kemudian untuk bagian lengannya simpel aja kayak MS kebanyakan dengan tambahan lubang untuk dipasangkan shield. Selanjutnya pada kaki dibuat gagah menurutku. Bentuknya seperti Gundam kebanyakan tapi dibuat lebih lebar keluar. Bagian lebar di luar ini nantinya adalah tempat menaruh senjata yaitu beam saber. Bagian selanjutnya adalah perbandingan ukuran dengan Entry Grade RX-78-2 Gundam Bandai, HG Zakucha Revive Bandai, HG IE Morokan Gaoke, HG Camphor Star, HG Gundam MK2 Titans Revive Bandai, dan HG Zeta Gundam JMS. Dari perbandingan tadi, kit ini memiliki tinggi yang sama rata-rata untuk tinggi HG kebanyakan. Berikutnya adalah aksesori yang kita dapatkan. Untuk kit ini kita dapat sedikit banyak aksesoris. Pertama kita dapat dua opsi tangan yaitu sepasang tangan untuk menggenggam senjata seperti ini, dan tangan terbuka sebelah kiri aja seperti ini. Kedua kita dapat opsi tambahan backpack. Backpack ini digunakan untuk mode terbang di bumi atau di luar angkasa. Jadi kita bisa pilih dua mode backpack, yaitu backpack ground type sebelah kiri, atau backpack fly type di sebelah kanan. Ketiga kita dapat beam saber. Persenjataan jarak dekat standar untuk sebagian besar Mobile Suit Federasi. Beam saber adalah perangkat kecil yang dipegang di tangan Mobile Suit saat dioperasikan dan ditenagai oleh kapasitor energi yang dapat diisi ulang. Beam saber memancarkan bilah plasma yang terkandung dalam E-field dan dapat memotong sebagian besar armor yang tidak dilapisi anti-sinar. Satu dapat digunakan sebagai senjata cadangan, atau keduanya dapat digunakan secara bersamaan dalam mode pedang kembar. Unit 2 Blue Destiny memiliki dua pedang sinar yang disimpan di kaki bagian bawahnya seperti ini. Keempat kita dapat 10 mm machine gun. Persenjataan standar untuk pasukan darat Mobile Suit Federasi selama perang 1 tahun yang dikembangkan oleh Yashima Heavy Industries. Dilengkapi dengan magasin kotak dan popor lipat, senjata ini memiliki laju tembakan yang sangat baik dan mudah digunakan. Senjata ini menggunakan laras tipe lubang halus yang tidak memiliki alur laras dan harus diganti setelah menembakkan 3000 peluru. Senjata ini dapat menggunakan 3 jenis amunisi yang berbeda: High Explosive Anti-Tank, Armor Piercing Fin Stabilized Discharging Sabot, dan High Explosive Squash Head, yang memungkinkan unit tempur untuk memilih jenis yang tepat untuk memenuhi kebutuhan operasional. Artikulasi di senjata ini yaitu
Bagian belakang senjata bisa diputar sejauh ini, dan gagang samping senjata bisa digerakkan seperti ini. Kelima, kita dapat beam rifle dengan desain yang sangat unik. Beam rifle yang sama seperti yang digunakan oleh Gundam Ground Type, merupakan desain ulang dari beam rifle milik RX-782 Gundam. Alih-alih sensor bergerak besar milik 7907G, senapan ini dilengkapi dengan sistem sensor tipe kotak komposit yang digunakan pada beam spray gun dan dilisensikan dari BoA Corporation, yang memberikan senjata tersebut presisi penargetan yang lebih baik. Artikulasi senjata ini yaitu gagang depan bisa digerakkan seperti ini. Keenam, kita dapat shield. Perisai yang terbuat dari komposit titanium yang dikembangkan menjelang akhir perang 1 tahun. Berkat bentuknya yang melengkung dan lapisan anti-sinar dengan ketahanan panas yang lebih tinggi daripada model sebelumnya, perisai ini lebih tahan terhadap senjata balistik dan sinar. Perisai ini adalah perisai yang sama seperti yang digunakan oleh RGM-GM Command dan RGM-GM Command Space Type. Ketujuh, kita dapat dekal seperti ini. Tumben-tumbenan merek Bandai kasih dekal yang beda seperti ini, biasanya dikasih dekal yang seperti ini aja. Untuk dekal ini kalian bisa pilih untuk MS ini menjadi bagian dari EFF, atau bagian dari Zeon seperti ini. Terakhir kita dapat sisa part yang lumayan sedikit. Jujur aku gak tau ini sisa part bagian apa, kemungkinan sisa part dari Gundam Ground Type. Lanjut ke sesi artikulasinya. Kit ini aku udah beli cukup lama sekitar 1 tahun yang lalu dan terdapat bagian loose yaitu di kaki kirinya. Namun setelah aku cek ternyata untuk bagian PC pada kaki udah pecah, jadi kalian perlu hati-hati. Sekarang kita coba pose loop figure second. Ternyata kit ini lumayan bisa untuk melakukan pose ini. Kita lanjut ke artikulasi di bagian kepala. Kepala bisa geleng-geleng lumayan leluasa. Kepala bisa headbang seperti ini, yang bahkan kepala bisa mendongak lumayan jauh. Dan kepala bisa diputar penuh 360 derajat tapi lumayan sulit diputarnya. Lanjut ke bagian badan. Badan bisa gel-gel lumayan leluasa. Badan bisa ditekuk membungkuk lumayan juga. Dan badan tidak bisa diputar penuh 360 derajat karena kepentok pinggang tengahnya. Kedua rok depan bisa diangkat sejauh ini. Rok samping bisa diangkat lateral sejauh ini dan bisa diputar ke depan dan ke belakang seperti ini. Untuk rok belakang tidak ada artikulasinya. Dan begitupun backpack tidak ada artikulasinya. Selanjutnya di bagian lengan. Ada butterfly join di kedua bagian lengan. Bagian pinggir bahu bisa diperpanjang dan diperpendek seperti ini. Lengan bisa diangkat lateral sangat jauh karena ada bagian PC di ketiaknya. Lengan bisa diputar full 360 derajat seperti ini. Bagian bicep tricep juga bisa diputar penuh 360 derajat. Siku bisa ditekuk sejauh ini karena double join dan bisa diluruskan lagi. Di sela-sela pergelangan ada artikulasi yang sedikit aja seperti ini. Dan ada ball join di pergelangan tangannya yang bisa digerakkan sesuka kalian. Selanjutnya di bagian kaki, selangkangannya bisa dimiringkan ke kiri ke kanan seperti ini. Paha selangkangan bisa diputar-putar seperti ini aja. Kaki bisa menendang ke depan sejauh ini dan ke belakang mentok sejauh ini aja. Lutut bisa ditekuk sejauh ini karena double join dan bisa diluruskan lagi. Kaki samping luar bisa dibuka seperti ini untuk mengeluarkan tempat beam saber. Bagian putih di kaki luar bisa diturunkan dengan melepasnya seperti ini dan beginilah bentuk kaki nantinya. Untuk mata, kaki bisa digerakkan seperti ini. Kaki bisa pivot-pivot seperti ini. Kaki bisa digerakkan maju dan mundur seperti ini. Dan pergelangan kaki bisa diputar penuh 360 derajat seperti ini. Dan yang terakhir dan paling penting, kit ini bisa ngangkang sangat jauh. Untuk pengangkangan Gundam ini lumayan jauh ya. Menurutku, kit ini aku rekomendasiin untuk dibeli. Kalau kalian cari MS keren dengan tema militer dan seperti Gundam Ground Type, mungkin kalian bisa beli ini. Kelebihan dari kit ini yaitu warna yang bagus karena metallic gloss, bentuknya gagah, dan banyak aksesoris yang didapat. Kelemahannya ada di artikulasi yang mudah loose dan sedikit terbatas tapi masih oke lah. Aku kasih nilai 7,5 dari 10 untuk kit ini. Namun, sekali lagi, keputusan untuk membeli ada di tangan kalian. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di review berikutnya.